Atas nama kemanusiaan, Jod, kamu kalau berkenan, kamu bantuin aku, Jod. Biarin aja, dia jalani hidupnya, dia bekerja di mana, dia mengapain, dia terserah. Tapi kami cuma tidak ingin lagi diganggu oleh persoalan yang masalah. Beralih dari kado pahit ulang tahun Aziza, istri pemain timnas Garuda Pratama Arhan. Berikutnya ada duka yang kembali terkuak terkait kematian artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Adriansa. Pekan ini kembali ambyar tidak hanya mengguncang Haji Faisal, tapi juga menggulirkan heboh netizen. Bagaimana tidak, belum kering pro kontra reaksi Fuji atas bebasnya Tubagus Jody, sang sopir mobil maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Tiba-tiba Tubagus pun menuai kejutan karena curhatannya berujung tawaran pekerjaan. Ya, mengaku tidak bekerja sebagai sopir kepada Vanessa dan Bibi melainkan konten kreator. Jody mengaku sedih karena statusnya sebagai mantan narapidana membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan pasca keluar dari penjara. Karena hal itulah, Jody pun langsung ditawarkan pekerjaan yang langsung saja dijawab iya oleh Jody. Sontak saja, netizen pun heboh mengulik reaksi Haji Faisal yang konon bahkan tidak mau menemui Jody pasca menerima maaf Jody di rumahnya. Lalu apa tanggapan Haji Faisal tentang Jody mendapat pekerjaan lagi? Iya, aku tinggal sendiri. Dan kamu tuh sebenarnya sebagai konten creator kan awalnya. Konten kreator. Dari kejadian ini kan banyak stigma negatif gitu ke aku. Maksudnya banyak hal-hal yang kayak ya udah aku nih di mata orang kan sebagai pembunuh lah istilahnya. Ya gimana? Aku udah pasrah soal itu. Aku juga di depan keluarga aku, maksudnya di belakangku kan ada keluarga aku gitu, ada yang harus aku nafkahi. Hidup harus terus berjalan, Jod. Dan hidup pun harus terus berjalan gitu. Aku atas nama kemanusiaan, Jod, kamu kalau berkenan, kamu bantuin aku, Jod. Biarin aja, dia jalani hidupnya, dia bekerja di mana, dia mengapain, dia terserah. Tapi kami cuma tidak ingin lagi diganggu oleh persoalan yang masa yang sudah berlalu, itu aja. Kami tidak mau lagi diungkit-ungkit yang berlalu, itu aja. Tapi cuman sayang, 1000 kali sayang si Jordi dia datang kemudian pergi ke makam, di foto di share di media sosial. Saya juga kurang tertarik dengan caranya begitu. Itu kan menambah luka kami. Sebelum ke makam, Jody itu ke rumah Bapak Haji Faisal dulu. Apapun yang diterima dengan sambutan Bapak Haji Faisal, Jody terima dengan ikhlas. Karena ini kesalahan Jody, Pak, katanya kan seperti itu. Kalau menurut Jody nggak sempat masuk ke rumah ya, karena ya langsung ngobrol di depan aja sih. Dan lagi-lagi, Fuji pun menggulirkan sentilan yang menyenggol Jody lewat sosial media. Pasalnya, di tengah pro kontra netizen atas pekerjaan baru Jody pasca keluar dari penjara, Fuji mengunggah rekaman doa Galaskai yang sangat ingin bisa memeluk ayah ibunya secara nyata, sehingga berdoa agar Bibi dan Vanessa tidak berada di surga. Bukan tanpa alasan, sebagai anak yang tak pernah melihat orang tuanya, Gala memang sedang getol-getolnya meminta agar bisa bertemu dan memeluk langsung Bibi dan Vanessa. Pasalnya, sebagai anak, Gala tidak pernah diantar oleh kedua orang tuanya saat sekolah. Hal ini bahkan sempat membuat Fuji menangis hingga mengunggah rekaman suara Gala saat berdoa sebelum tidur. Ironisnya, alih-alih menuai simpati, Fuji justru menuai hujatan reaksi pedas netizen. Fuji tidak hanya dituding menggulirkan drama baru, tapi juga meminta Fuji stop menjual kesedihan sang keponakan demi popularitas. Semoga papi nggak di surga lagi. Kenapa? Kalau itu kan Kai udah punya papi. Nah, kalau mau kayak Kai udah punya papi. Gala juga punya papi, tapi papinya di surga. Nah, kalau papinya kamu
mau di surga. Kenapa? Galang mau peluk papi sama mami. Bang Galang mau peluk. Iya. Galang kangen. Iya. Doain aja ya. Nggak mau. Doain Mami. Semoga mami papi nggak di surga lagi. Karena Galang mau peluk papi. Karena papi ganteng, mami cantik. Kalau Galang? Gak kasih tinggal. Lagi sekolah terus dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantaranya sama papa, Gala nggak ada. Aku psikiater pernah, psikolog pernah. Aku tuh ini biasanya sih bahasanya aku perhalus ya, tapi dulu aku pernah sebenarnya percobaan bunuh diri. Aku sampai insecure tahu main sama orang. Itu sering kayak gini yang misal ada tren TikTok kan, misal udah ada. Terus dia bilang, iya ini tahu orang ini gara-gara Fuji, padahal Fuji juga nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya. Jadi di komen-komen selalu kayak gitu. Jadi head comment gara-gara itu tuh, ibuku lahir karena Fuji. Dan tidak mudah bagi keluarga terdekat untuk bisa kemudian bisa move on ya, karena pasti butuh waktu, butuh proses yang tidak sebentar. Selain keluarga Fuji tak bisa langsung move on pasca ditinggal pergi oleh orang tercinta, tentu saja masih menghantui artis senior Ikang Fauzi. Memasuki hari ke-7 pasca kematian almarhumah Marissa Haque, Ikang pun dikabarkan masih dilanda syok yang seolah berbanding terbalik sebagai seorang rocker sehingga ia tak mau mengubah apapun benda atau posisi perabot peninggalan almarhumah yang masih ada di rumah. Bahkan kabarnya untuk mengikis rindu, Ikang pun tak mau membereskan barang-barang Marissa yang ada di kamar mereka dan membiarkan benda-benda tersebut tetap di tempatnya. Sama dengan posisi saat ditinggalkan oleh Marissa sebelum berpulang ke Rahmatullah minggu lalu. Bukan tanpa alasan, Ikang Fauzi tak mau mengemas apalagi mengubah rumahnya pasca kematian Marissa. Pasalnya, rumah yang terletak di kawasan Bintaro, Tangerang tersebut ternyata didesain dan dihias oleh Marissa. Tak heran jika kini rumah tersebut begitu disayang dan dijaga agar tidak diubah oleh Ikang Fauzi. Karena di setiap sudutnya mengandung kenangan akan cinta sang istri. Bahkan Ikang pun ingin anak-anaknya tetap menghidupkan meja makan seperti saat almarhumah masih ada. Lalu benarkah psikolog menganggap kesedihan mendalam itu wajar jika kehilangan orang tercinta? Nih ya, kalau di luar ya, sore-sore Ibu Marissa suka nyiram tanaman. Motong-motongin, dirapihin, ditaruh di sudut buat diangkat gitu. Ibu rapi banget. Dan sebelum meninggal tuh gue kaget banget. Si Pak itu pohonnya dipotong ya sama ibu biar lebih rapi. Yang daunnya suka rontok gitu, kayak aku kaget karena itu kan kayak lucu, tapi ibu potong biar lebih rapi dan ternyata meninggalin. Kayak meninggalkan sesuatu itu dengan sangat rapi ibu. Ibu tiap hari sih, nggak sentuhan terakhir juga tiap hari rapi-rapi ya. Ibu tuh punya kebiasaan bawa lap basah kalau di rumah. Iya kayak lap tapi dibasahin, lap debu. Ya aduh, bener-bener bawaannya itu di rumah. Iya, tapi terakhir emang ibu ibu gitu. Nanti kalau ibu nggak ada, ini ya kamu urus tanaman. Terus aku malah bilang, aduh Bu repot gitu. Hidroponik lagi, nggak ngerti. Ntar pelan-pelan belajar deh. Selalu pagi-pagi menyiapkan sarapan di Toto dengan meja makan yang dihidupkan sama ibu gitu. Jadi ibu tuh punya filosofi meja makan tuh untuk keluarga yang hangat harus hidup. Gitu, dan itu tuh yang ibu pesen sih 2 minggu terakhir. Siapa yang gak shock ditinggal pasangan hidupnya 38 tahun bareng terus, karena ibu tuh tipe yang bareng terus gitu, sering bareng. Ibu sering mendampingi ayah sering mendampingi ibu, tiba-tiba gak ada jedang gitu. Itu gak mudah. Jadi please doain aja. Apapun profesinya tadi ya, mau itu rocker yang mungkin di panggung bisa terlihat kuat,
Tapi bagaimanapun juga kan manusia biasa, tetap ada sisi emosional, psikologis, ada sisi kehilangan. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha gitu. Jadi memang itu berkali-kali supaya ya bagaimana yang tinggal itu yang kita bisa harapkan dia bisa berjalan dengan baik gitu. Selain Ikang Fauzi, Ciki sebagai anak bungsu pun mengaku penyesalannya adalah belum bisa memberikan cucu untuk sang mama, sehingga dia berencana akan adopsi anak Palestina dan saat ini ia sedang mencari cara bagaimana mengadopsinya karena itu merupakan keinginan ibunya. Ibu tuh sebelum meninggal tuh lagi nyoba cara adopsi anak Palestina. Ibu tuh, tapi aku masih nggak tahu boleh atau enggak birokrasinya. Tapi ibu tuh udah nanya-nanya karena ya lo maaf ya, hal yang belum bisa aku kasih ke ibu tuh cucu gitu. Saya masih punya anak 2 yang harus saya pertanggungjawabkan, itu juga titipan dari istri saya kan selalu dia sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana, jadi ini saya harus kerjakan.